صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المؤلف الشيخ العلامة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل في كتابه المختصر اللطيف رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين آمين. فصل في الاعتكاف. وشرط صحة الاعتكاف النية واللبس في المسجد والإسلام والأكل والنقاء عن الحيض والنفاس والطهارة عن الجنابة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Agak maju. Suara kendaraan. Kameranya biarkan. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi abunumi wa bidumina bidumi sayyidi salihin fitarani amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-mukhtasarul latif ila angkal faslun fil i'tikaf. Fasal menjelaskan i'tikaf setelah puasa, membahas i'tikaf. Apa hubungannya puasa dengan i'tikaf? Karena padahal i'tikaf itu sunnah kapan saja. Tidak harus puasa, tidak harus bulan Ramadan. Pertama ada khilaf. Ada ulama yang mensyaratkan orang i'tikaf itu harus puasa. Jadi ada sebagian ulama mensyaratkan i'tikaf itu harus puasa, makanya dibahas setelah puasa. Mazhab kita tidak mensyaratkan itu. I'tikaf boleh tanpa puasa, tapi sunnah disertai puasa khurujan minal khilaf. I'tikaf kapan saja sunnah, sangat dianjurkan di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya dibahas setelah pembahasan puasa karena alasan-alasan tadi itu. Kemudian apa? I'tikaf. Apa itu i'tikaf? Di sini tidak ditarifi oleh muallif. Al-i'tikaf lughatan luzumu syai' wa habsu nafsihi alaihi khairan kana aw syarran. I'tikaf secara bahasa itu adalah menetapi sesuatu. Jadi ketika seseorang menetapi sesuatu di kamar atau enggak keluar-keluar, ya berarti i'tikaf di kamar. Itu baik atau buruk. Jadi menetapi sesuatu yang baik atau buruk. Baca Quran terus, ini i'tikaf. Baca sholawat terus, sallallahu alaihi wasallam, ini i'tikaf. Ini yang baik. Atau yang buruk, ada orang tiap hari di pos kamling terus, main kartu, main karambol, ya, buang-buang waktu, ya ini i'tikaf. I'tikaf. Setiap hari di kafe terus, ya i'tikaf di kafe. Ini secara bahasa. Jadi i'tikaf secara bahasa itu adalah luzumu syai' wa habsun nafsihi alaihi khairan kana au syarran. Ini yang umum. Sebagian ahli bahasa mengatakan enggak, i'tikaf itu hatta secara bahasa menetapi perkara khusus yang baik saja. Enggak harus di masjid secara bahasa ya. Menetapi apapun yang penting kebaikan. Jadi ahli bahasa ada yang mengatakan i'tikaf secara bahasa itu menetapi sesuatu apakah itu baik atau buruk. Ada yang mengkhususkan kepada kebaikan saja. Kemudian i'tikaf syar'an, nah, antum bisa lihat di Yaqut, i'tikaf syar'an. Kalau di sarannya ini dijelaskan i'tikaf syar'an itu apa? Muqsun maksus, li syakhsin maksus, fi makanin maksus, biniyatin maksus. Apa kok maksus terus ini? Nah, ini definisi yang ada di sini. Muqsun maksus, diem yang dikhususkan. Apa diem yang dikhususkan? Nah, yaitu apa? I'tikaf itu adalah diem seukuran tertentu. Nanti akan diterangkan. Diem seukuran waktu yang melebihi tumaknina sholat. Jadi diem tidak harus lama. I'tikaf itu diem yang dikhususkan, artinya diem tidak harus terlalu lama. Yang penting melebihi ukuran tumaknina sholat. Kalau hanya seukuran tumaknina sholat, apa? Seukuran bacaan subhanallah itu tidak cukup. Harus lebih dari itu. Lebih berapa? Lebih sedikit tak apa-apa ya. Jadi i'tikaf itu lubsun maksus,
diem yang ditentukan. Artinya diem yang melebihi ukuran tumaknina salat. Li syakhsin maksus, untuk orang tertentu yang sebentar lagi akan diterangkan syarat-syaratnya. Harus Islam, berakal, suci dari haid, nifas, janabat, itu. Jadi bagi orang, alhamdulillah, yarhamukallah. Nah, jadi bagi orang khusus, sebentar lagi akan diterangkan syarat-syaratnya orang yang sah untuk itikaf. Fi makanin maksus, di tempat khusus, yaitu harus masjid yang khalisil masjidiyah. Nah, nanti akan kita terangkan ketika membahas syarat-syaratnya mu'takif. Biniyah maksusah, dengan niat yang ditentukan juga. Sebentar lagi kita akan bahas niat. Ini definisinya i'tikaf. Muksin maksus, lisaksin maksus, fi makanin maksus, biniyatin maksusah. Kemudian i'tikaf itu hukumnya, hukum asalnya sunnah. Jadi hukum asal, kalau nggak ada sebab apa-apa, i'tikaf itu hukumnya sunnah. Ini hukum asal. Kapan saja. Dan sangat disunnahkan muakkad kalau di bulan Ramadan, khususnya awakhir, asyrul awakhir. Itu sangat dianjurkan. Ini. Jadi hukum asalnya i'tikaf apa? Sunnah. Bisa wajib. Yang kedua, apa? Kalau dinadari. Itu bisa wajib i'tikaf kalau dinadari. Bisa haram, bisa makruh. Itu bisa makruh. Misal i'tikaf bagi perempuan dengan seizin suami. I'tikaf bagi perempuan dengan seizin suami itu yang aman dari fitnah. Fitnah ini maksudnya ya ketertarikan dia kepada laki-laki atau ketertarikan laki-laki kepada dia. Nah, jadi perempuan yang mendapat izin suami, kemudian dia dawatul hay'ah, cantik misalnya, artinya menarik. Jadi perempuan yang masih menarik. I'tikaf di masjid dengan seizin suami, dia aslinya menarik, dia perempuan ini masih menarik, cantik, muda misalnya, itu artinya dia menarik kepada laki-laki. Cuman dia merasa aman, tidak bakalan dia karena tertutup misalnya ruangannya yang khusus perempuan itu tertutup, jadi aman dari ketertarikan dia kepada laki-laki atau ketertarikan laki-laki kepada dia. Ini makruh. Tapi kalau nggak aman, jadinya haram. Jadi kalau tidak takut nanti waduh kalau ke masjid membuat orang laki-laki syahwat misalnya kepada dia, kepingin macam-macam, walaupun tidak sampai terjadi, hanya kekhawatiran saja, ini haram. Atau perempuan i'tikaf di masjid tanpa izin suami, ini juga haram. I'tikaf yang haram itu ada kalanya sah, ada kalanya nggak sah. Kalau yang tadi perempuan tidak izin suami tadi itu haram i'tikafnya, tapi sah. Ada haram tidak sah. Apa? Perempuan haid, nifas, orang junub, ini masuk masjid hukumnya haram. Hukumnya haram dan tidak sah. Udah, ini hukumnya i'tikaf. Jadi hukum asalnya sunnah, bisa wajib ketika dinadari, makruh untuk perempuan yang mendapat izin suami, yang mana dia datul hay'ah, aidatul jamal, dia cantik misalnya, ya, menarik. Cuman merasa aman dari ketertarikan laki-laki kepada dia atau dia kepada laki-laki, karena masjidnya sepi, nggak ada orang, atau misalnya tertutup rapat ruangan perempuannya itu, jadi aman, maka ini makruh ini. Tapi kalau khawatir menyebabkan dia syahwat pada laki-laki atau laki-laki yang ada di masjid itu syahwat pada dia, maka hukum i'tikaf di masjid haram. Begitu juga kalau tanpa izin suami, tapi tetap sah. Ada haram tidak sah i'tikafnya apa? Wanita yang sedang haid, nifas, atau orang yang sedang junub, laki atau perempuan. Ini haram dan tidak sah. Kemudian di sini disebutkan wasyurutu sihhatil i'tikaf. Syarat sahnya i'tikaf. I'tikaf itu bisa sah. Di sini disebut syarat, padahal sebagiannya adalah rukun. Dan memang gaya kitab salaf biasanya begitu. Gaya kitab salaf itu
menyebutkan syurut tapi dicampur jadikan satu dengan rukun. Wa syurutu sihhatil i'tikaf. Syarat sahnya i'tikaf yang pertama adalah niat. Lah, niat ini sebenarnya rukunnya i'tikaf ya. Rukunnya i'tikaf apa? Diakut. Niat. Al-lubus, diem. Mu'takif, orang yang i'tikaf. Mu'takafeh, tempat i'tikaf. Ini rukunnya i'tikaf. Apa? Niat. Al-lubus, diemnya, jadi niat. Kemudian diem. Mu'takif, orang yang i'tikaf. Mu'takafeh, yaitu masjid, tempat i'tikaf, mu'takafeh. Ini rukunnya i'tikaf. Diakut. Nah, jadi antum mutolak ini sama mutolak yakut. Itu kemarin sudah daurah ya kan. Itu jadi digabungkan mutolaknya. Itu bukan hanya untuk daurah, itu digabungkan di mutolak. Yakut itu membantu memahami kitab apapun yang hatta yang lebih tinggi jauh di atasnya. Nah, syaratnya i'tikaf yang pertama di sini niat. Nah, niat ini sebenarnya termasuk rukun. Niat i'tikaf itu cukup di awal, tidak perlu diulang. Jadi kalau ada orang niat i'tikaf, ya pokok selama dia nggak keluar-keluar, nggak melakukan sesuatu yang membatalkan i'tikaf, hatta setahun diam di situ cukup sudah. Jadi niat i'tikaf itu awalnya saja ya. Nah, kalau dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan i'tikaf, hatta diam setahun, hatta seumur hidup di situ cukup niat sekali. Tapi kalau habis melakukan sesuatu yang membatalkan, ya nanti kalau ingin i'tikaf lagi tinggal niat lagi ya. Nah, jadi yang pertama adalah niat. Niat cukup di awalnya. Niat cukup di awalnya. Niat i'tikaf itu kapan? Yaitu ketika dia sudah diem ada di masjid, atau ketika muter-muter ada di masjid. Tapi kalau masih baru masuk, baru jalan, ini belum cukup untuk niat. Jadi niat sambil masuk, sambil jalan gitu, tidak cukup. Tidak cukup. Harus diem, baru niat. Atau sambil mondar mandir. Artinya mondar mandir itu masuk dari utara, balik ke utara lagi. Ini namanya tarodud. Kalau dari masuk dari pintu utara, keluar pintu selatan, ini bukan tarodud. Bukan mondar mandir, hanya sekedar lewat. Tidak cukup. Niat i'tikaf seperti itu tidak cukup. Jadi niat i'tikaf itu di awalnya saja dan harus dilakukan ketika sudah diem, bukan sambil jalan. Ketika sudah diem, sambil jalan sah kalau jalannya mondar mandir. Alias tarodud. Wadah ya. Nah, ini niatnya i'tikaf. Kemudian niat i'tikaf itu kalau kan tadi hukum asal i'tikaf apa? Sunnah. Ya cukup nawaitul i'tikaf, beres sudah. Nawaitul i'tikaf gitu toh. Itu minimalnya. Lebih sempurna lagi nawaitul i'tikaf fi hadal masjid muddata iqamati fihi imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Itu niat yang sempurna. Kalau niat i'tikaf sunnah, ya masuk masjid, diem sebentar, nawaitul i'tikaf. Diem sebentar seukuran apa? Lebih tumaknina itu. Jadi ketika diem niat, sambil diem, bukan sambil jalan. Ya, diem. Jadi nawaitul i'tikaf udah lillahi ta'ala cukup itu. Kalau fardu ya harus menyebutkan lafaz yang menunjukkan fardu. Misalnya nawaitul i'tikaf fardhon atau nawaitul i'tikaf al-mandhur yang sudah dinadari itu. Ini niatnya i'tikaf. Dan sunat setiap orang yang masuk masjid, ketika masuk masjid untuk mengucapkan nazar i'tikaf. Jadi kalau antum masuk masjid, antum ucapkan, nazar itu harus ucapkan, tidak cukup dalam hati, tidak cukup geraknya mulut, harus keluar suara sekiranya dia sendiri mendengar. Jadi antum masuk masjid, begitu masuk masjid itu nazar. Apa? Misalnya nazartul i'tikaf fi hadal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Nah, begitu. Contohnya begitu. Saya nadar i'tikaf di masjid ini selama ada di sini lillahi ta'ala. Setelah itu niat apa? Nawaitul i'tikaf al-mandhur. Saya niat i'tikaf yang tadi di nadari, yang barusan di nadari sudah. Dengan begitu antum akan dapat pahala wajib. Kalau tidak nadar, i'tikafnya sunnah. Pahala wajib minimal 70 kali lipat dibanding ibadah sunnah. Eman-eman. Ya, antum bisa dapat 1 atau dapat 70. Silakan pilih. Ya, itu.
Jadi kalau antum niat iktikaf biasa tanpa nadar, maka jadi sunnah. Pahalanya misalnya 10. Tapi kalau antum nadar 70 kali lipat, 70 kali 10 jadi 700, itu minimal. Karena itu jangan pernah lupa setiap hari antum ke masjid. Biasakan, begitu masuk masjid ngomong kayak gitu. Habis itu tidak bakalan lupa, otomatis lisan antum akan mengucapkan itu setiap kali masuk masjid. Jadi setiap kali masuk masjid, nadartul i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Harus bahasa Arab, tapi harus diucapkan. Nadar itu tidak cukup dalam hati, tidak cukup geraknya mulut tanpa keluar suara. Kalau niat cukup dalam hati, tapi kalau nadarnya harus diucapkan. Jadi masuk itu saya nadar i'tikaf di masjid ini selama ada di sini lillahi ta'ala. Setelah begitu diem sebentar, langsung apa? Nadar. Langsung niat nawaitul i'tikaf al-mandur. Saya niat i'tikaf yang dinadari, yang barusan sudah dinadari dalam hati, begitu ya. Nah, lillahi ta'ala. Nah, jadi i'tikaf itu niatnya sekali lagi cukup hanya di awal, tidak perlu diulang selama apapun. Jadi selama apapun i'tikaf itu cukup niatnya di awal, tidak usah diulang. Kemudian kalau keluar, ada orang i'tikaf baik wajib atau sunnah. Kalau keluar ada tujuan untuk hajat misalnya, ada tujuan mau balik lagi, ketika masuk tidak usah niat lagi, otomatis jadi i'tikaf. Ketika masuk, misal ke hammam ya, masuk masjid sudah niat i'tikaf, baik yang nadar atau yang sunnah. Antum perlu ke hammam, keluar ke hammam, dalam hati ada niatan mau balik lagi ke masjid itu, teruskan i'tikaf. Udah keluar aja, masuk masjid tidak usah niat lagi, sudah jadi i'tikaf lanjutan yang tadi. Tapi kalau niatnya enggak balik, mau pulang memangnya, niatnya mau pulang enggak balik, ya sudah, maka ketika mau i'tikaf lagi niat lagi. Ketika mau i'tikaf niat lagi. Wa syurutul i'tikaf an-niyah, ini yang pertama. Kemudian syaratnya i'tikaf lagi di sini wal lubsu fil masjid. Ini lagi, lubsu ini syarat apa rukun? Rukun. Rukun yang kedua dari i'tikaf adalah al-lubus fil masjid. Diem ada di masjid. Jadi harus diem, dan diemnya di masjid. Diem di sini apa? Fauqa tuma'ninatis shalah. Harus melebihi batas tuma'nina shalah. Minimal tuma'nina shalah. Tuma'nina shalah yaitu seukuran subhanallah. I'tikaf tidak cukup, diam seukuran subhanallah, harus lebih dari itu. Jadi i'tikaf harus lebih dari seukuran subhanallah. Lebih sedikit tidak apa-apa. Diam. Kemudian al-lubsu fil masjid, diamnya di masjid. Tidak sah i'tikaf ada di ribat. Tidak sah i'tikaf ada di madrasah, di pondok, di musola, di lapangan, di rumah. Tidak sah. I'tikaf harus ada di masjid. Dan dulu ketika daurah Yaqut sudah diterangkan, masjid di sini harus khalisul masjidiyah, murni masjid, 100% masjid. Kalau masjid musya nggak cukup. Ya apa dulu gambarannya masjid musya? Misalnya saya punya rumah atau tanah, masjid itu tidak harus berupa bangunan. Tanah diwakafkan masjid, ya sudahlah jadi masjid, tidak nunggu jadi bangunan ya. Misalnya saya punya tanah 1 peta, saya omong tanah ini tak wakafkan masjid, ya jadi masjid sudah. Sudah haram ditempati oleh orang haid, junub, kemudian nifas dan lain-lainnya. I'tikaf di situ sah. Masjid itu tidak harus berupa bangunan, pokok diwakafkan, hatta tanah ya. Nah, ini misalnya saya punya tanah atau punya ruangan segini. Kemudian saya bilang separuhnya tak wakafkan masjid. Separuh yang mana nggak ditentukan. Separuhnya tak wakafkan masjid. Berarti ini masjid yang apa? Musya. Sebagiannya masjid, musya kebalikan dari muayyan. Beda kalau tak tentukan, tak garisi misalnya gini, udah yang sebelah utara ini tak wakafkan masjid. Kalau ini masjid murni, yang ini bukan masjid. Ini sah dibuat i'tikaf. Ini enggak tak tentukan. Terus pokok ruangan ini separuhnya tak wakafkan masjid tanpa ditentukan separuh yang mana. Ini istilahnya secara fikih musya, tidak ditentukan. Separuh yang enggak ditentukan. Maka setiap
tempat yang ada di ruangan ini sebagiannya masjid, sebagiannya milik anak ya. Ini dibuat iktikaf tidak sah. Kenapa? Tidak sah iktikaf di masjid musya. Harus masjid yang khalis al-masjidiyah. Murni kemasjidannya 100% masjid itu sah. Beda dengan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid di sini sah. Di masjid yang musya ini sholat tahiyatul masjid sah. Kalau iktikaf tidak sah. Beda ya. Jadi kalau sholat tahiyatul masjid di masjid yang musya itu sah. Tapi kalau iktikaf di masjid yang musya tidak sah. Harus khalisul masjidiyah. Masjid ya pokok semua yang diwakafkan masjid itu cukup. Ruangan yang di dalam, terasnya ya, pokoknya masjid itu sah. Hatta halaman depan kalau tanahnya sudah diwakafkan masjid, tanahnya diwakafkan. Bukan untuk fasilitas masjid tapi untuk wakaf masjid, dijadikan masjid. Itu juga sah untuk iktikaf. Ini untuk laki maupun perempuan. Iktikaf itu harus di masjid. Mazhab kita begitu. Laki atau perempuan kalau mau iktikaf harus di masjid. Perempuan biasanya sebagian perempuan itu kan lebih baik sholat di rumah daripada di masjid. Walaupun jamaah di masjid, afdol sholat di rumah. Perempuan. Misal ada perempuan-perempuan yang nggak keluar ke masjid, di rumahnya punya musola, ada tempat khusus dibuat sholat. Iktikaf di situ apa sah? Nggak sah mazhab kita. Sebagian ulama mengatakan sah seperti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah memberikan solusi untuk perempuan sekiranya bisa iktikaf tanpa harus keluar rumah. Apa? Tinggal menentukan di dalam rumah itu salah satu tempat untuk tempat sholatnya dia. Jadi di dalam rumah salah satu tempat ditunjuk, saya setiap hari sholat di situ. Kayak musola. Sebagian rumah kan ada musola khusus itu tempat sholat itu untuk perempuan. Menurut Imam Abu Hanifah, perempuan iktikaf di sini boleh. Enak ini, bisa jadi solusi, nggak harus ke masjid. Laki-laki yang ke masjid, yang perempuan di rumah saja. Kemudian ada solusi lain, kita bisa iktikaf di mana saja, hatta di atas pesawat, di mobil, di lapangan, di ribat, tidur di atas kasur kita bisa dapat pahala iktikaf. Menurut sebagian ulama, yaitu Syekh Zayyadi. Syekh Zayyadi punya pendapat begini. Kalau ada karpet atau sajadah, kita paku ada di tanah milik kita, bukan tanah jalan umum. Kita punya tanah milik. Kemudian kita punya sajadah, dipaku. Pojok-pojokannya itu dipaku, 4 sisi ini dipaku. Setelah dipaku, saya ngomong, sajadah ini tak wakafkan masjid. Sajadah ini saya wakafkan masjid. Jadi masjid sajadah. Tanahnya enggak, karena saya ngomong sajadahnya kan ya, atau karpetnya, karpet tak paku, atau dilem, ya, karpet dilem ada di lantai, miliknya sendiri, bukan lantainya ribat atau lantainya di jalan umum atau apa, enggak, di rumah miliknya dia. Karpet dilem atau dipaku, sajadah dilem atau dipaku. Terus saya ngomong, sajadah ini bukan tanahnya, sajadah ini saya wakafkan masjid. Jadi masjid sajadah ini. Dipaku atau dilem diperlukan ketika mengucapkan syahadat wakaf itu saja. Setelah itu dilepas lagi tidak apa-apa. Menurut Imam Zayyadi begitu. Hatta dilepas tetap berhukum masjid. Ulama lain ya jadi hukum masjid kalau masih dipaku, masih dilem, belum dilepas. Kalau dilepas hilang hukum masjidnya. Menurut ulama yang lain begitu. Tapi Imam Az-Zayyadi, jadi Imam Az-Zayyadi itu berfatwa seperti itu. Karpet dilem atau dipaku, sajadah dilem atau dipaku, kayu misalnya, papan kayu gitu, antum paku ada di atau di semen,
ke lantai gitu. Kemudian tapi milik sendiri ya, rumahnya lantainya milik sendiri, tanahnya milik sendiri. Terus antum ngomong sajadah ini atau karpet ini atau papan kayu ini saya wakafkan masjid, jadi masjid. Apa yang jadi masjid? Papan kayunya tadi, karpetnya tadi, sajadahnya tadi. Habis itu dilepas, tetap berhukum masjid. Enak, antum tidur, antum beber di kasurnya. Nawaitul itikaf. Nadar misalnya, saya nadar itikaf di masjid ini selama saya ada di sini. Habis itu tidur, nawaitul itikaf al-mandur. Selama tidur, pokok masih di sajadah itu, antum dapat pahala itikaf di kamar. Naik motor ya, naik motor ditaruh di joknya. Nawaitul itikaf. Enggak, makunya ketika wakaf aja. Diwakafkan ada di apa? Ketika dipaku ke tanah tadi itu. Habis itu dilepas sudah, jadi masjid saja ini. Jadi ada orang bawa masjid kemana-mana, ditaruh di atas pundaknya. Jadi kemana-mana mikul masjid. Nah habis itu tinggal ngampar aja, tidak usah dipaku lagi. Pertama ketika mengucapkan syahadat wakaf itu diperlukan memakunya tadi atau ngelemnya ya. Setelah itu tidak usah. Jadi naik motor taruh di jok, nawaitul itikaf. Naik bis dihampar di kursinya, nawaitul itikaf. Di kereta, di pesawat, di mana saja. Ngajar di mana saja bawa sajadah itu. Dihampar kemudian nawaitul itikaf. Itu Habib Ali Al-Haddad dulu yang kesini, yang dosen Al-Ahqaf itu bawa sajadah itu, sajadah masjid. Itu dibawa ke Indonesia. Jadi di masjid apa di mana saja ngajar di mana saja dibawa sajadahnya itu. Nawaitul itikaf. Enak, bisa itikaf kapanpun dan di manapun. Ketika mewakafkan saja, setelah itu tidak usah lepas. Dulunya dipaku dulunya. Harus dipaku atau dilem. Kalau dipaku enak nyopotnya, kalau dilem rusak nanti bawahnya. Itu dipaku ke tanah milik sendiri atau di lantai, dilem di lantai milik sendiri. Itu habis itu wakafkan sajadah ini saya wakafkan masjid. Jadi masjid. Habis itu dilepas apa? Dibawa kemana-mana bisa itikaf. Ini fatwanya apa? Syekh Zayati. Syekh Zayati begitu. Jadi syaratnya itikaf itu harus diem ada di masjid yang khalisul masjid ya, termasuk masjid ya tadi itu menurut sebagian ulama. Nah, antum kalau nadar itikaf di masjid tertentu, nggak harus itikaf di situ. Saya nadar, misalnya ada orang ngomong saya nadar itikaf ada di Masjid Jamek Pasuruan. Antum itikaf di Masjid Mubarak nggak apa-apa. Saya nadar misalnya itikaf di Masjid Sunan Ampel Surabaya. Antum ganti di wakaf itikaf di Masjid Istiqlal enggak apa. Masjid mana saja sama, kecuali 3 masjid. Kecuali 3 masjid. Ini harus antum lakukan kalau 3 ini. Apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Aqsa. Kalau antum nadar ada di Masjidil Haram, masjid paling istimewa nomor 1 ya. Kalau antum nadar itikaf ada di Masjidil Haram, tidak bisa diganti masjid manapun. Tidak bisa diganti Masjid Nabawi, Masjid Aqsa atau masjid yang lain. Tidak bisa. Harus di Masjidil Haram. Kalau nadarnya itikaf di Masjid Nabawi urutannya nomor 2, maka antum harus itikaf di Masjid Nabawi ini. Tidak boleh diganti yang lain, kecuali diganti yang afdol. Apa yang afdol? Masjidil Haram. Pilihannya itu. Kalau nadar itikaf di Masjid Nabawi, pilihannya harus di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Kok boleh diganti? Iya, karena afdol. Kalau Masjidil Aqsa urutan nomor 3. Antum nadar itikaf di Masjidil Aqsa, maka imma antum itikaf di Masjidil Aqsa. Antum itikaf di situ. Tidak boleh diganti kecuali di berapa masjid? 2. Diganti Masjid Nabawi boleh karena afdol urutan kedua. Diganti di Masjidil Haram boleh karena afdol nomor 1. Udah. Adapun masjid-masjid yang lain enggak harus. Antum misalnya nadar itikaf ada di masjid apa? Ya kayak tadi Masjid Sunan Ampel. Enggak harus di situ. Diganti di masjid mana saja sama. Ya, diganti di masjid mana saja sama.
Karena yang ada dalil menunjukkan keistimewaan khusus itu apa? 3 masjid itu tadi. Ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Sholat di Masjidil Haram itu pahalanya setara dengan 100.000 sholat di tempat lain. Itu. Kalau Masjid apa? Nabawi berapa? Berapa di Masjid Nabawi? Hah? 100.000? Berapa? 10.000 apa 1.000? Kalau di Masjidil Aqsa 500. Ya, itu. Jadi ada keistimewaan lebih 3 masjid tersebut. Makanya apa? Kalau itikaf di masjid tersebut harus boleh diganti dengan yang afdol. Antum kalau selain itu boleh diganti di mana saja, tidak harus masjid yang telah ditentukan. Sekali lagi harus di masjid ya, nggak bisa itikaf di selain masjid. Kemudian syaratnya itikaf lagi, rukunnya itikaf sudah tadi niat, kemudian lubusnya harus di masjid yang kholisil masjidiyah nomor 3 itu, dan lubusnya harus fauqa qadri tumaninatis shalah, harus melebihi ukuran tumanina shalah. Kemudian rukun yang ketiga adalah mu'takif ya, orang yang iktikaf. Nah, tadi tarifnya iktikaf ketika mendefinisikan itikaf yaitu muksun maksus barusan ini harus melebihi tumanina shalah. Li saksin maksus, lah ini saksin maksus. Mu'takifnya itu ya orang yang iktikaf. Siapa saksin maksus? Ini syaratnya. Wal islamu, harus Islam. Orang kafir tidak sah untuk iktikaf. Itu orang kafir apapun, kafir model apapun tidak sah untuk iktikaf. Lo apa boleh orang kafir masuk masjid? Boleh selain Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram tidak boleh secara mutlak. Jadi orang kafir sama sekali tidak boleh masuk Masjidil Haram, bahkan masuk tanah haram tidak boleh. Jangankan masjidnya, tanah haram tidak boleh orang kafir masuk situ. Jadi kalau Masjidil Haram sama sekali nggak diperbolehkan orang kafir itu. Untuk masjid yang lain, orang kafir boleh masuk masjid dengan syarat 2. Yang pertama ayyakuna bi'izni muslim, harus minta izin, harus mendapatkan izin dari orang muslim. Salah satu orang muslim, tidak harus takmirnya, pokok ada izin dari orang muslim. Jadi orang kafir boleh masuk masjid selain Masjidil Haram dengan seizin muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, amnul fitnah. Tidak dikhawatirkan terjadinya fitnah. Itu kalau dikhawatirkan terjadinya fitnah, itu dia akan menyesatkan orang di situ, ngajak orang untuk ikut agamanya dia atau melakukan ibadah-ibadahnya dia ada di situ, misalnya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini orang kafir masuk masjid boleh dengan 2 syarat. Ayakun nabi ini muslim dan harus amnul fitnah. Harus amnul fitnah. Untuk itikaf tidak boleh orang kafir, harus muslim. Kemudian syaratnya lagi orang yang itikaf wal aklu, berakal, tamyiz. Berakal alias tamyiz. Anak kecil itikaf sah asalkan sudah tamyiz. Orang gila itikaf tidak sah. Anak kecil belum tamyiz, tidak sah. Jadi syarat yang kedua adalah harus berakal alias tamyiz. Syarat berikutnya, orang yang itikaf wan naqau anil haid wan nifas, harus suci dari haid dan nifas. Perempuan sedang haid haram masuk masjid, itikaf tidak sah. Perempuan nifas haram masuk masjid, tidak boleh, tidak sah untuk itikaf. Kalau masuk niat itikaf haram dan tidak sah. Ya, perempuan yang sedang haid dan nifas. Kalau sudah mampet haid dan nifasnya, belum boleh masuk masjid, belum sah untuk itikaf kecuali setelah toharo, melakukan mandi wajibnya itu. Nah, ini syaratnya mutakif. Syaratnya mutakif lagi, wat toharatu anil janabah, suci dari hadas besar. Janabat, baik janabat gara-gara wati atau janabat gara-gara keluar mani dengan cara apapun itu menyebabkan janabat. Nah, ini tidak boleh masuk masjid haram. Diem ada di masjid haram. Kalau hanya lewat tidak apa-apa. Tapi kalau diem atau mondar-mandir masuk pintu utara, balik lagi ke utara lagi. Nah, ini namanya taradud, haram. Niat itikaf di situ tidak sah dan haram.
Ini syaratnya orang yang apa? Iktikaf. Itu syaratnya orang yang iktikaf. Nah, jadi syaratnya Islam berakal, suci dari haid dan nifas, suci dari janabah. Suci dari janabah. Pembahasan niat sudah ya, tempatnya sudah harus masjid, orangnya sudah, lubusnya juga sudah. Habis kita pembahasan tarif, kemudian rukun dan syarat-syaratnya i'tikaf sudah selesai. Kemudian tadi mazhab Imam Abu Hanifah, perempuan diperbolehkan i'tikaf di musola rumahnya ya. Kalau menentukan tempat untuk sholat, setiap harinya dia sholatnya, saya minta buat tempat sholat saya, buat musola gitu, musola perempuan. Tiap hari sholat ada di situ. Sah i'tikaf ada di situ menurut Imam Abu Hanifah. Jadi ini solusi bagi perempuan yang kepingin mendapatkan pahala i'tikaf. Nggak usah ke masjid. Nggak usah ke masjid. Kenapa? Perempuan ini apa? Bisa memicu syahwatnya laki-laki, nanti akhirnya ke masjid pingin dapat Lailatul Qadar, pingin beribadah lebih maksimal, ada di Asrul Awakhir, malah terjadi maksiat ada di masjid. Khotor, maksiat di tempat-tempat mulia itu lebih khotor, dosanya lebih besar. Karena itu hati-hati di tempat mulia, kayak ribat ini tempat mulia, ribat tempatnya dares, itu masjid, musola, pondok, itu tempat-tempat mulia. Maksiat di situ kotor loh. Ukubahnya biasanya cepat. Kualat, kata orang Jawa itu kualat. Kualat tempatnya, tempat mulia kok dibuat maksiat. Apalagi di Masjidil Haram, di samping Ka'bah, itu kotor sekali itu. Maksiat ada di situ, baik maksiat jawareh atau maksiat hati, itu kotor sekali. Kenapa? Tempat istimewa dibuat maksiat itu cepat, kualatnya itu cepat. Karena itu hati-hati. Kayak di ribat ini hati-hati. Dulu Syekh Muhammad Ali Baghdad, mufti Tarim sekarang, itu Syekh, jadi pembesar masyayikh yang ada di Tarim, di Ribat Tarim, di Ahqaf, itu sering. Jadi anggaplah ente, wahai mahasiswa, sering menasihatkan ke mahasiswa Al-Qahwi, ente para mahasiswa, jadikan jamiah ini, kampus ini, universitas ini, beserta asramanya karena satu komplek, ente anggap ini tanah haram bagi ente, yang harus ente muliakan. Karena itu awas, jangan macam-macam kotor. Beliau sering menasihatkan gitu. Jadi lembaga pendidikan kita tempat kita mondok, itu anggaplah itu tanah haram bagi kita. Seolah-olah kita berada di tanah haram Makkah atau tanah haram Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nganggap itu. Kita tidak menghukumi itu tanah haram, tapi memposisikan diri seolah-olah kita berada di tanah haram. Kotor, hati-hati, jangan macam-macam melakukan sesuatu yang nggak layak, apalagi sampai maksiat. Itu awas, itu kotor sekali. Itu mungkin tidak sekarang balasannya, tapi di masa yang akan datang, hati-hati. Jaga adab dohir batin ada di tempat belajar kita. Anggap itu sebagai tanah haram. Tanah haram. Itu sering saya Muhammad Ali Baghdad dulu menasihatkan itu. Jadikan jamiah ini sebagai tanah haram ente. Anggap ini sebagai tanah haram. Itu kampus. Itu kampus. Pondok apalagi ya? Apalagi. Karena itu dijaga. Nah, ini pembahasan tentang i'tikaf. Biasanya para fuqaha ketika bahas i'tikaf juga bahas tentang Lailatul Qadar. Tidak apa-apa tak terangkan sedikit. Nah, karena memang i'tikaf ini sunnah kapan saja, cuman lebih disunahkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini berpindah-pindah tetap di satu malam, khilaf. Imam Syafi'i mengatakan Lailatul Qadar itu tidak pindah-pindah, tetap di malam yang sama setiap tahun, malam 21, wakilah malam 23. Jadi Imam Syafi'i pendapatnya itu, kalau tidak malam 21, malam 23. Itu enggak di tanggal yang lain. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi Lailatul Qadar itu tetap tidak pindah-pindah, yaitu di malam 21 atau 23. Kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas selalu di malam 27. Itu. Jadi Imam Syafi'i kalau tidak 21, 23.
Sayyidina Ibnu Abbas itu di malam 27. Lailatul Qadar di situ sudah. Sebagian ulama yang lain tidak mengatakan pindah-pindah. Lailatul Qadar itu pindah-pindah. Yang mengatakan pindah-pindah ini juga khilaf lagi. Apakah Lailatul Qadar itu hanya ada di Ramadan atau bisa jadi ada di luar Ramadan? Ada yang mengatakan ada di luar Ramadan, tapi yang muktamad khusus di bulan Ramadan, hanya di bulan Ramadan. Nah, ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan, apakah dari tanggal 1 sampai akhir itu semuanya memungkinkan Lailatul Qadar atau hanya di Asrul Awakhir? Khilaf lagi. Yang umum di kitab-kitab membatasi Lailatul Qadar itu hanya di Asrul Awakhir. Di Asrul Awakhir. Dan terbesar harapan Lailatul Qadar di Asrul Awakhir itu kalau malam ganjil, apalagi kalau malam Jumat. Itu harapan terbesar terjadinya Lailatul Qadar sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi harapan terbesar Lailatul Qadar itu kalau malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan bertepatan dengan malam Jumat. Jadi kalau ada malam Jumat bertepatan dengan malam ganjil Asrul Awakhir, inilah harapan yang sangat besar terjadinya Lailatul Qadar. Nah, ini ada yang membatasi Lailatul Qadar hanya di situ di Asrul Awakhir. Ada yang mengatakan dari awal, mungkin semuanya. Itu. Dan guru kita Al Habib Abdullah pernah menyampaikan yang dilihat oleh Ba'dul Aulia, Ba'dul Sholihin, ya yang ini. Jadi Lailatul Qadar itu tidak mesti di Asrul Awakhir. Kenapa? Aulia melihat langsung. Aulia itu melihat langsung Lailatul Qadar. Ya apa maksudnya melihat Lailatul Qadar itu? Jadi di malam Lailatul Qadar itu akan ada cahaya seperti kilat gitu ya. Seperti kilat. Tapi sebentar hilang lagi sudah. Itu Lailatul Qadar itu. Cuma ketika itu muncul di satu malam, seluruh malam dari awal sampai akhir menjadi istimewa. Nah, jadi yang melihat Lailatul Qadar sunat dirahasiakan. Jangan dipost status. Ya, jangan dibuat status. Ana barusan melihat Lailatul Qadar. Jangan, itu karomah. Orang melihat Lailatul Qadar itu keistimewaan. Jangan dicerita-ceritakan, antum bakal terhalang nanti. Ditutupi saja, wis diem gitu. Diem. Ngajak orang untuk semangat ibadah secara umum. Jadi Lailatul Qadar itu akan ada cahaya terang begitu seperti kilat, melebihi kilat. Hanya dalam sekejap. Cuman ya sebentar kok. Tapi dengan adanya cahaya itu seluruh malam menjadi istimewa. Ibadah di malam itu khairun min alfi syahr. Bukan setara dengan 1000 bulan. Khairun. Berapa kali khairunnya wallahu alam? Ya. Jadi apa? Oh berarti ini sama dengan ibadah sebanyak 83 tahun sekian bulan. Bukan sama, lebih baik. Kalau 1000 bulan 83 tahun lebih itu. Lah ini khairun. Khairun berapa? 100, 1000. Bisa jadi 1 juta, 1 miliar, enggak tahu. Fadlullah wasi' ya. Jadi sangat luas. Ini keistimewaan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Nah, jadi istimewa dan malaikat turun di malam itu ke bumi. Malaikat turun gabung sama manusia. Turun ke bumi. Kemudian tanda-tanda Lailatul Qadar itu apa? Malamnya nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, sedang. Termasuk tandanya lagi adalah turun hujan. Itu termasuk tanda. Tidak mesti. Oh ini hujan berarti Lailatul Qadar, belum tentu. Tanda ya. Namanya tanda itu tidak mesti. Terus cuacanya agak tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kemudian tanda siangnya besoknya itu langit itu cerah, nggak ada mendung, tapi cahaya matahari itu kayak redup. Nggak terlalu panas, cahayanya nggak terlalu terang, padahal nggak mendung. Jadi nggak mendung, nggak ada awan gelap, cuman cahaya matahari tidak terlalu cerah, agak redup. Kenapa? Para malaikat waktunya naik. Malaikat kan terbuat dari cahaya, jadi agak terhalang oleh cahaya malaikat yang kembali ke langit. Makanya cahayanya agak redup. Ini tanda-tandanya Lailatul Qadar.
Kemudian apa? Orang itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar, pahala Lailatul Qadar ya pokok melakukan ibadah di malam itu. Jadi kalau orang dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan tidak pernah kelewatan jamaah maghrib, isya, kemudian taraweh, witir, apalagi tambah salat tasbih, tadarus Al-Quran, dipastikan dia dapat Lailatul Qadar, dipastikan, yakinan. Hatta ndak melek sepanjang malam itu enggak. Itu aja. Minimal orang itu untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, salat maghrib dan isya berjamaah, kemudian berniat salat subuh berjamaah sepanjang bulan Ramadan. Ini dilakukan, dipastikan dapat Lailatul Qadar. Lagi ditambah tarawih, ditambah khatmul Quran, ditambah tadarus, ditambah witir, ditambah salat tasbih dan lain-lain. Sholawat kepada Rasulullah SAW, pujian kepada Rasulullah SAW. Nah, itu akan istimewa. Jadi manfaatkan, jangan sampai ada yang bolong malam Ramadan itu. Dipastikan itu. Nah, yang afdal yang menghidupkan seluruh malam atau minimal sebagian besar malam. Itu khususnya untuk Asyrul Awakhir. Kemudian ini sudah pembahasan Lailatul Qadar. Kemudian kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini ada hadis mengatakan bahwa orang yang melakukan qiyamul lail, bangun malam ibadah di malam-malam 10 awal Dzulhijjah ini setara dengan qiyam di Lailatul Qadar. Jadi kita bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar di selain Lailatul Qadar, yaitu dengan melakukan qiyamul lail di hari-hari ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qiyamul lail di malam-malam ini itu setara dengan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Ini. Kemudian juga ada amal-amal yang menyebabkan kita seolah-olah melakukan ibadah di Lailatul Qadar. Apa? Setiap malam, setiap malam ini bukan hanya Asrul Awal Dzulhijjah ini, bukan. Setiap malam apa? Dengan istiqomah setelah Isya membaca Alif Lam Mim Sajdah dan Tabarakal Muluk. 2 surat, tidak sampai 10 menit. Ya. Surat Alif Lam Mim Sajdah juz 21 dengan surat Tabarakal Muluk. Baik di dalam sholat atau di luar sholat, afdolnya dibaca di sholat ba'diyah isya. Nggak harus hafal, antum baca pegang khulasatul madad itu kan ada di situ. Yang cetakan baru kan ada Alif Lam Mim Sajdah sama Tabarok. Jadi sholat ba'diyah isya megang kayak gini. Nanti waktunya ruku ditaruh di atas lidahnya atau dikantongi. Ditaruh di atas lidah tidak apa-apa waktunya sujud ya. Jangan taruh di karpetnya, tidak boleh. Taruh di lidahnya. Mau bangun diambil lagi atau dikantongi. Bawa kulasa begini. Tapi hindari gerakan-gerakan 3 kali berturut-turut. Dengan begitu, antum seolah-olah melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar. Jadi setiap malam kita dapat Lailatul Qadar dengan begitu. Jadi baca surat Alif Lam Mim Sajdah dan Tabarakal Muluk. Di luar sholat atau dalam sholat, afdolnya dibaca di dalam sholat ba'diyah isya. Dan ini termasuk amalnya salaf. Kemudian apa lagi? Ya itu. Kalau aulia itu setiap malam Lailatul Qadar, setiap nafasnya Lailatul Qadar. Kalau aulia, nafasnya ibadah, nafasnya itu bisa menguatkan iman. Orang-orang soleh, kenapa hatinya dipenuhi dengan mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah SAW. Jadi nafasnya bisa menguatkan iman. Kalau di hati nggak ada mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah SAW, itu ceramahnya bikin orang apa? Tipis imannya ya. Jadi ceramahnya bikin orang tipis iman. Nggak ada mahabbah kepada Rasulullah SAW, nggak ada khasyah kepada Allah. Ceramah, orang yang dengar ceramahnya tambah tipis imannya. Ya, tambah tipis ceramahnya. Tapi kalau orang yang hatinya dipenuhi dengan nur, yang muttasil binurin Nabi SAW, nafasnya menguatkan iman. Setan menjauh dari dia, terbakar setan. Seperti menjauh dari Sayyidina Umar. Dan itu bukan khususiyah bagi Sayyidina Umar. Siapapun yang hatinya dipenuhi nur, muttasil bin Nabi SAW seperti Sayyidina Umar. Itu ada di setiap zaman orang kayak gitu itu. Dan kalau antum menemu orang kayak gitu, pegang kuat-kuat, jaga hubungan dengan beliau, jangan sampai kita membuat beliau kecewa kepada kita. Eman. Itu. Nasihatnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, berusahalah kita itu berada di hatinya wali. Kalau Pak Aulia ada di hati kita itu biasa. Itu biasa. Dan itu termasuk keistimewaan ketika yang ada di hati kita aulia, bukan artis.
bukan orang atlet bola atau yang lain, tapi aulia yang ada di hati kita. Itu sudah keistimewaan. Tapi ada yang lebih istimewa ketika kita ada di hatinya aulia. Karena itu kalau kita sudah ada di hatinya aulia, dijaga. Jangan sampai kita keluar dari situ, kotor. Kenapa? Kalau kita ada di hatinya aulia ini tempat turunnya nur minallah, asrar, barokah, ulum, nafahat, kuwatul iman, dan seterusnya. Tempat turunnya itu. Kalau nama kita ada di situ, ketika kita kecipratan, hatta kita tidur kecipratan. Karena itu Habib Ahmad bin Hasan Atas menasihatkan, berusahalah ente untuk berada di hatinya aulia. Kenapa? Hati mereka tempat tajallinya Allah. Kalau nama ente ada di situ, mau tidak mau ente dapat bagian. Mau tidak mau dapat bagian. Hatta ente tidur. Hatta tidur dapat bagian. Karena itu kalau kita berada di hati mereka, ya dijaga. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Nah, dengan tidak nuruti arahan-arahannya, membuat beliau kecewa, hati-hati. Wah, ya. Wallahu a'lam bishawab.